Oke, welcome YouTube. Iya, bukunya ada lagunya. Di buku ini, bukunya Gesang Mengalir Meluap Sampai Jauh. Tulisannya Izhari Agus Jaya Munzir. Di ini kayak biografi dan beberapa syair lagu Gesang tuh dijelaskan di sini kayak behind the scene kenapa lagu ini bisa tercetus kayak gitu. Makanya aku harus tahu bentar lagu ini ada nggak ya lagu di apa ya, audionya aku kudu nyari. Jadi yang dengerin juga ada gambaran gitu, nggak cuma liriknya doang. Soalnya di buku cuma liriknya doang sih lagu tuh. Ini penting banget loh buku ya. Sampai di sambutannya, ini serius nih, gue nggak bohong serius. Ada sambutan dari menteri men, iya menteri nggak salah men. Sambutan dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Insinyur Jarawacik. Serius anjir, dari Bapak Menteri, ditandatangan lagi. Aduh, Gesang Martohartono adalah salah seorang komunis besar yang dimiliki bangsa ini. Walaupun almarhum telah meninggalkan kita, namun karya-karya besar beliau seperti Bengawan Solo tetap bersama kita dan tetap menjadi kebanggaan bangsa ini. Gesang adalah tokoh keroncong, dan keroncong merupakan salah satu akar serta warisan budaya kita. Sungguh pun banyak yang mengatakan musik ini berasal dari Portugis. Bagi saya tidak perlu dijadikan wacana berkepanjangan. Namun dalam beberapa lawatan saya ke Portugal dan negara-negara lain, saya belum mendengar ada keroncong disenandungkan. Hanya di Indonesia musik jenis ini dimainkan sebagai salah satu karya budaya. Akhir kata menurut anjuran presiden, anjir. Menurut anjuran presiden waktu itu siapa ya? Bener, Pak Jarawacik tuh menteri di kabinetnya siapa ya? Maestro Gesang telah meninggalkan kita dan apa sih? Oh ya, musik ini harus dilestarikan dan dijaga baik-baik. Maestro Gesang telah meninggalkan kita dan setelah beliau pergi adalah tugas kita untuk menjaga keroncong sebagai salah satu karya seni musik bangsa Indonesia. Selamat membaca. Nggak ada tulisan. Oh iya, nggak ada tulisan recordnya. Oh udahlah, nggak apa-apa. Serius, sorry, kayaknya aku lupa. Bentar aku ganti deh. Hop, hop. Sip. Iya, hari Kamis kemarin juga aku lupa sih. Iya, iya, hari Kamis kemarin aku lupa. Makin ngerasa apa ya, makin makin terbiasa gitu. Oh iya, di buku ini juga tengah-tengahnya ada kayak kertas majalah sendiri gitu, berapa halaman ya, ada foto-fotonya beliau gitu, foto-fotonya almarhum Gesang. Oh, ada cetakan pertamanya, Yayasan Penerbit Biografi Indonesia, Balai Pustaka. Jadi ini udah cetakan keberapa ternyata, ini Gramet bukan cetakan pertamanya. Cir, piagam penghargaannya juga ada men, iya kayak kopiannya gitu, banyak banget nih. Piagam penghargaan diberikan kepada Gesang sebagai tanda penghargaan dan rasa terima kasih atas pengabdiannya pada bidang seni suara dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Departemen Pertahanan Keamanan Komando Wilayah Pertahanan 2. Aneh gak sih? aku baru pertama kali ini ngelihat ada piagam dari Departemen Pertahanan Keamanan untuk, ya, atas pengabdian pada bidang seni suara aja. Itu beneran ada ya? Is it a thing? Beneran ada loh. Piagam Hadiah Seni Presiden Republik Indonesia. Piagam Penghargaan Yayasan Tiara Indonesia dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Televisi Republik Indonesia 1987. Stasiun Yogyakarta. Piagam Tanda Penghargaan Budaya Bakti
Upa Pradana tahun 1990, gubernur kepala daerah tingkat 1 Jawa Tengah. Piagam tanda kehormatan Presiden Republik Indonesia. Wih, tanda tangannya Pak Harto dong. Wah. OIC Internasional Indonesia. Ini apa? Aku nggak tahu, itu kayaknya lembaga. Surat tanda penghargaan Wali Kota Kepala Daerah Kota Madya Surakarta. Aku nggak tahu ya, aku nggak hidup di zamannya beliau. Agak disayangkan sih. Tapi apa sih? Mungkin lewat buku ini aku bisa lebih mengerti gimana keadaannya, gimana apa yang dialami di zamannya kayak gitu. Somehow aku bisa relate dan apa ya, antara relate nggak relate gitu, aku nggak paham sih. Kayak zamannya terlalu jauh, dan aku juga nggak dibesarkan dari keluarga yang basically seniman, jadi aku nggak tahu seberapa besar artinya piagam-piagam tersebut, dan apa sih, dan kumpulan foto-foto tadi tuh aku nggak ngerti seberapa wahnya gitu. Iya, yeah. Ini beneran sebegitu hebatnya kah? Tapi dari buku ini aku bakal belajar untuk itu kali ya. Untuk ngelihat ternyata kerennya di sini, atau perjalanannya ternyata seperti ini kayak gitu. Gila, belum masuk cerita, banyak banget ya kata sambutannya. Ini kita udah kayak di acara official. Ini kayak di acara apa gitu, dari tadi Bapak Menteri udah ngasih sambutan. Terus ini kata sambutan dari siapa lagi ya, Cer? Oh, dari gesangnya, iya. Dari Bapak Gesangnya dia ngasih sambutan. Wow. Terus ini sambutan dari Belantara Hujan 28 Mei. Oh, enggak, itu dari penerbit kayaknya. Oke deh, kayaknya nggak ada salahnya juga ku baca kata sambutannya. Di bumi pertiwi saya dibesarkan, Nusantara yang indah dan permai. Bumi tercinta tempat saya dilahirkan 81 tahun yang lalu. Sejak lahir hingga usia tua, saya merasakan hidup penuh duka. Kehidupanku seperti air yang mengalir di sepanjang Bengawan Solo. Asal mengalir dan selalu mengalir. Saya sadar, dari hilir perjalanan bermula dan di hulu perjalanan berakhir. Namun sebagai hamba Tuhan, saya juga mensyukuri kenikmatan-kenikmatan yang diberikannya. Masa kecil yang indah, panggung kesenian yang ramai, perkawinan yang singkat, dan kehidupan pahit yang kualami sempat mengguncang jiwa. Untunglah saya masih mampu menyalurkan beban batin tadi ke dalam bait-bait lagu. Sebelum kembali kepadanya, saya ingin menggeluti dunia keroncong dengan segala kemampuan. Saya rela meninggalkan bumi ini suatu saat kelak. Namun, pesan saya untuk generasi muda Indonesia, cintailah musik asli dari bumi pertiwi ini, yaitu musik keroncong. Saya mengharap musik keroncong dapat tetap dilestarikan dan dikembangkan di bumi yang melahirkannya. Biarlah karya-karya saya menjadi bagian dari musik keroncong yang tetap abadi di negeri ini. Itulah warisan yang akan kutinggalkan. Warisan abadi semasa hidup saya sebelum saya mati. Solo, September 1998. Gesang, yaitu asli dari orangnya langsung. Ada apa ya? Ada orangnya sangat humble ya somehow, kalau di lihat dari tulisannya, kayak apa ya? Aku tahu orang ini apa ya? Karyanya luar biasa, banyak orang
Ya sebelum musisi kita go internasional, Gesang ini udah go internasional. Ya udah go internasional by the way. Jadi tapi gak apa ya, dari tulisannya dia gak seperti yang seperti dia masih kedengeran kayak humble banget gitu. Kayak perjalanannya udah jauh tapi pada akhirnya dia balik apa ya, kayak balik lagi ke ngebahasnya soal Bengawan Solo. Aku tahu orang ini udah pergi kemana-mana, tapi satu-satunya tempat yang dia bahas di sini ya Bengawan Solo. Aku lanjutin deh. Prolog. Mati ketika hidup dan hidup setelah mati. Sudah 12 tahun biografi Gesang ini saya tulis. Masih teringat di bulan-bulan akhir 1998 yang berlanjut ke bulan-bulan awal 1999. Saat saya berada di Surakarta, mondar-mandir dari penginapan ke rumah Gesang di Palur. Suasana Republik saat itu sangat tidak kondusif. Ibu Pertiwi lagi demam panas dan rakyat sedang marah. Gelombang ketidakpercayaan terhadap pemerintah membuncah. Demonstrasi merebak di mana-mana. Namun, saya dan Pak Gesang nyaris tidak tersentuh. We stay in our ignorance. Di rumah tipe 36 miliknya yang selalu dikumandangkan kicauan burung, kami tenggelam dalam obrolan hening, membuka hati dan merajut kata. Atas pertanyaan saya, Pak Gesang bertutur tentang keberadaannya sejak lahir. Kanak, remaja, dewasa, dan menjadi tua. Jalinan kisah hidupnya nyaris tanpa karpet merah, bukan kisah manis. Sedikit sekali madu dan bunga mawar di sana. Dan saya menyimaknya untuk dijadikan naskah panjang. Usia Gesang saat itu masih 80. Saya ingin menerbitkan biografinya untuk peringatan usia Windu Dasawarsa Gesang. Sebelum kisah hidup itu hilang dan terlambat. Saat itu kesehatan Gesang sudah sering terganggu. Tubuh rentanya ringkih, tidak tahan terhadap ancaman penyakit. Keadaan ekonominya mencemaskan. Kita pun sudah melupakannya. Saya khawatir Gesang tidak akan bertahan lama. Maut bisa menjemputnya sewaktu-waktu. Dan jika saat itu tiba, kita bisa-bisa tidak punya pengetahuan apa-apa tentang maestro keroncong itu. Maka sebuah biografi mutlak sangat dibutuhkan. Meski diluncurkan di pendopo kantor Wali Kota Surakarta pada 17 Februari 1999 dengan kehadiran orang-orang besar, kisah tentang Gesang nyaris lahir tanpa tanggapan nasional. Hanya beberapa media cetak lokal dan TVRI saja yang memberitakan. Saat itu memang Gesang sudah tidak lagi menarik hati Indonesia. Dia bukan sosok yang seksi untuk diberitakan. Dia cuma seorang pria tua dari masa lampau yang mewakili musik-musik jadul. Old-timer yang tidak punya daya tarik dan daya jual. Dia telah terlupakan dan disia-siakan. Sekelebat saya beranggapan, Gesang sebenarnya sudah dianggap mati sebelum napasnya berhenti. Apalagi kita menyadari, musik keroncong memang tidak lagi dikonsumsi masyarakat. Terutama masyarakat kota yang hanyut oleh kedahsyatan musik-musik pop Indonesia dan musik-musik MTV mancanegara. Gesang left alone and become nobody. Era musiknya juga sudah tidak tren lagi, memudar seperti musik Melayu, lagu-lagu Batak dan Minang, serta lagu-lagu asli Indonesia lain yang pernah terkenal. Singkat kata, Gesang adalah sebuah masa lalu. Sisa-sisa seniman tua yang ditinggalkan oleh kekinian. Dia telah kita anggap tiada, kita nilai sudah mati. Hari-harinya tidak pernah kita catat dan tidak pernah dapat tempat. 11 tahun saya dan beberapa kawan mencoba menghidupkan eksistensinya, namun selalu tidak berhasil. Tapi, ketika beberapa bulan lalu Gesang gering dan dirawat di rumah sakit, mendadak saja media gencar memberitakan dirinya. Saya bertanya, seandainya dia tidak diambang maut, apakah berita tentangnya masih dinilai memiliki news value?
Atau ini cuma kelatahan? Gesang kemudian melepaskan jiwanya pada jam 18.10 WIB. Pada jam 18 lebih 10 waktu Indonesia Barat tanggal 20 Mei 2010, saat kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Koinsiden itu seakan memberi sinyal agar kita jangan melakukan upaya membangkitkan nasionalisme sebagai proforma semata-mata. Gesang sudah mati, tapi sekarang kita mencoba menghidupkan dengan segala upaya. Gelar pahlawan nasional diwacanakan, padahal dulu ketika dia masih hidup, kita sudah bertahun-tahun mematikannya. Memang seorang jenius sering tidak diakui ketika dia masih hidup, tapi baru diakui setelah dia tiada. Seperti lidah di dalam rongga mulut, kita tidak pernah merasakan keberadaannya. Tetapi ketika lidah itu tiada, kita akan bersedih karena tak lagi bisa berkata-kata. It's so pathetic. It's so pathetic. Miris dan menerbitkan iba. Mudah-mudahan kita memang benar-benar merasa kehilangan gesang. Bukan cuma sesaat ini saja sehingga kita yakin benar bahwa sebuah biografi memang mutlak sangat dibutuhkan. Belantara Hujan, 28 Mei tahun 2010. Terus masuk daftar isi. Iya, tebal bukunya 300-an gitu. Nggak ada, nggak sampai 300. Ini di awal di awal ceritanya ada kutipan. Dari Keroncong Bumi Emas Tanah Airku. Gubahan Gesang. Ini gubahan atau apa ya? 1963. Aku percaya bumi emas tanah airku sepanjang masa akan menghijau selalu. Dan di sana, hutan-hutan rimbun memanggil hujan. Aduh anjir. God damn it. Aku gak nyangka kalau ini bab ya. Bab pertamanya bakal dibuka dengan judul Ketika Hujan Turun di Surakarta. Melankolis sekali ya buku ini. Gak aduh anjir, emang apa yang lo harapin Dal, tapi aku berharap gak langsung tiba-tiba melankolis gini anjir. Aku ada kartu gak ya? Bentar. Ya buku ini gak ngasih pembatas buku gitu. Ketika hujan turun di Surakarta. Anjir, kok deket ya? Bentar, kok deket ya? Ketika hujan turun di Surakarta. Bagian 1. Selamat tinggal Sutadi. Ya mungkin di tahun itu nama itu keren ya, Sutadi. Iya, apa boleh buat? Besok harus kuterima nasibku. Aku akan dibawa ke dokter. Bapak dan ibu sudah mengharuskan demikian. Ini bukan keputusan yang biasa, karena selama ini penyakit bulanan yang kuderita ini cukup hanya diusir dengan ramuan kampung. Namun kali ini penyakit itu semakin melemahkan sendi dan tidak mempan lagi disembuhkan dengan jamu dan rebusan dedaunan. Dokter adalah jalan keluar yang dipilih, dan aku harus taat. Memang, sejak lahir pada 1 Oktober 1917 dulu, tubuhku sering mengalami demam tanpa sebab. Sebab, setiap bulan, biasanya pada minggu ketiga, panas tubuhku selalu kambuh, seperti berlangganan saja layaknya. Demam tinggi, mata berair dan bibir pecah-pecah berdarah. Perih sariawan itulah yang membuat aku sering menangis.
Meski tubuh panas, namun angin yang menyelusup lewat kisi-kisi dan bawah daun pintu membuat aku menggigil dingin. Guna menangkalnya, aku hanya bisa melipat kedua belah tangan di depan dada dan meringkukkan kaki dalam-dalam. Di luar, malam yang jatuh semakin terpuruk ke dalam sunyi. Hanya gemeretuk gigiku yang mengganggu keheningan. Terdengar keras hingga ke ujung jalan. Mataku nanar, mengecil panas. Racauan bibir menyangkutkan erangan di langit-langit kamar. Tergambar gelembung-gelembung kapas di sana. Besar dan kecil berganti-ganti. Meletus dan pecah bertaburan. Dinding bergerak kencang seperti komedi putar. Di dalamnya aku terperangkap. Tak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis lagi. Lebih keras, lebih nyaring. Dan pintu pun terbuka membiarkan berkas-berkas cahaya menyambar. Sesosok tubuh bergegas mendekati. Punggung tangannya yang dingin ditempelkan di keningku. Aku melenguh seperti kerbau. Wah, panasnya naik lagi. Dikompres ya, Di. Sapa ibu lembut. Aku tak mengerti ucapannya. Usiaku belum cukup untuk mengartikan sebuah kalimat, tetapi aku mengerti kelembutan suara dan arti sentuhan. Itulah penyambung rasa jiwa antara anak dan orang tua, ibu yang menjadi junjunganku. Aku tidak pernah tahu apa nama penyakit itu, meski kedatangannya mirip seorang sahabat yang menjenguk setiap bulan. Aku tak mengenalnya. Setelah memorak-porandakan diriku, dia seenaknya ngeloyor pergi tanpa pamit dan tak memberikan dan tak member dan tak member kok member dan tak berkata sepatah tanda. Iya. Biasanya itu terjadi setelah aku meminum cairan pahit yang digodok Mbak Yu Sukarti. Namun tak jarang pula ia menatap lama, membandel, menggerogoti dari dalam, membuatku terkapar di ambang kesadaran. Jika sudah begini, hanya suntikan jarumlah yang bisa menghalau. Dokter tua berkacamata itu memeriksaku tanpa suara. Keningnya kerut berkias rambut yang tipis. Dengan wajah kaku, dia mengambil jarum besar bertabung kaca. Tanpa tedeng aling-aling, dia menusukkan itu ke buntalan pantatku. Aku berkelonjotan sebentar, berteriak menangis dan dia pun berlalu. Kepada bapak dibungkuskannya obat yang lebih pahit daripada jamu buatan Mbak Yu. Serbuk putih itulah yang harus kutelan untuk memulihkan kondisi. Aku selalu menggerutu jika melihat puyar itu. Melihatnya saja sudah pahit, apalagi memasukkannya ke mulut. Granulanya yang tersekat di celah-celah gigi sangat mungkin membuat muntah. Karenanya sebuah pisang atau permen akan sangat membantu dalam proses makan obat yang menyiksa itu. Namun, diam-diam aku berterima kasih juga. Karena 2 hari kemudian selera makanku mulai menggeliat. Bubur dengan kecap bisa lancar masuknya. Dan di hari keempat wajahku kembali cerah dengan gerak yang penuh, kembali bertenaga. Tetapi, bulan depan aku pasti diserangnya lagi. Dihantam hingga harus berbaring tanpa daya oleh demam yang sama. Begitu terus berulang kali sepanjang tahun. Maka seperti yang dituturkan kepadaku, Bapak kemudian mengusulkan pergantian nama karena nama Sutadi dinilai tidak cocok buatku. Mungkin namanya keberatan, ujar Bapak kepada Ibu. Mas ini gimana ya? Nama itu kan sudah bagus. Ya aku tahu, tapi gak ada salahnya diganti. Nama itu pemberian mbahnya, jangan diganti sembarangan. Ya gak sembarangan toh. Bilang saja kita mau ganti. Rasanya mereka akan mengerti. Kita kan ingin anak ini sehat dan panjang umur. Ibu manggut. Meski nama Sutadi pemberian Mbah Kakung itu cukup bagus dan enak didengar, tetapi Bapak tetap berkeras untuk mengganti agar aku sehat sepanjang masa. Bagiku, hal itu tidak bermakna apa-apa. Sama saja. Apapun namaku, aku tetap diriku. Mungkin karena benar menilai nama punya
Mungkin mereka benar menilai nama punya hubungan dengan cara dan jalan hidup. Si sakit-sakitan biasanya bisa sembuh dengan pergantian nama. Maka, ketika bubur merah putih dihidangkan kepada seluruh handai tolan yang diundang datang, punahlah Sutadi, nama yang diberikan sejak aku lahir. Selamat tinggal nama lahirku. Selamat tinggal Sutadi. Namaku lantas diganti dengan Gesang, sesuatu yang sangat jelas maknanya. Ketakutan keluarga bila sewaktu-waktu aku tak bisa meneruskan hidup hanya karena nama Sutadi terlampau berat, membuat mereka mengambil keputusan bahwa putra bungsu keluarga Marto di Harjo ini harus disinonimkan dengan kehidupan itu sendiri. Dalam bahasa Jawa, Gesang berarti hidup. Pastilah mereka mengharap agar penyakit tak akan menghentikan nyawaku. Aku harus hidup sesuai namaku. Dan boleh percaya boleh tidak, setelah nama Gesang dilekatkan ke diriku, aku tak sakit-sakit lagi. Meski tubuhku tidak sekekar Mas Jawahir dan Mas Yazid, namun untuk jatuh sakit tidak lagi segampang dulu. Kepercayaan masyarakat Jawa itu terasa benar adanya. Nama identik dengan nasib, berkaitan langsung dengan takdir dan bisa mendatangkan keuntungan. Mudah-mudahan benar adanya. Ya bagian satunya lucu ya, nggak tahu sih. Jadi Gesang itu nama lahirnya ternyata Sutadi. Iya, terus karena sering sakit-sakitan, namanya diganti jadi Gesang. Iya, selamat tinggal Sutadi. Sutadi nomor. Aku nggak tahu ya, mungkin di zaman itu masih seperti itu kali ya. Kalau sekarang aku rada mikir sih, iya ya, emang ganti nama doang bisa bikin lu sembuh ya, bisa bikin lu sehat walafiat. Nggak tahu sih. Tapi mungkin di zaman itu iya, mungkin sampai sekarang juga iya, aku nggak tahu. Tapi di sini aku jadi tahu kalau nama Gesang tuh artinya adalah hidup. Dengan kata lain, buku ini bisa juga diartikan sebagai hidup hidup mengalir meluap sampai jauh. Iya, hidup ya. Agak poetik ya dengernya. Iya gak sih? Hidup mengalir meluap sampai jauh. Lanjutin ya. Bagian 2. Kepergian Putri Rembulan. Ibuku bernama Sumidah. Dalam ingatan yang samar, aku melihatnya sebagai perempuan lembut pengasih. Sangat mengabdi keluarga. Tidak hanya kepada bapak semata, tetapi juga kepada kami lima saudara. Setiap pagi kami dikumpulkannya dekat perigi, dimandikan dengan gosokan kuat agar segala daki hilang dari tubuh. Kulit coklatku menjadi bercahaya. Keempat saudara kandungku, Mbak Yu Sukarti, Mbak Yu Jumirah, Mas Jawahir dan Mas Yazid, juga terlihat sehat setelah acara rutin di pagi itu. Bagai ayam jago yang siap tanding, mereka tampak rapi dibalut batik buatan bapak. Dalam pandangan Mbak Yu Sukarti, ibu ibarat putri rembulan yang turun ke bumi. Dia tak memiliki amarah, penuh senyum setiap bangun pagi. Begitu seterusnya hingga naik peraduan di malam hari. Aku kira pandangan Mbak Yu benar adanya, walau aku tidak pasti karena kesempatanku bersama ibu. Bentar. Aku kira pandangan Mbak Yu benar adanya, walau aku tidak pasti karena kesempatanku bersama ibu dalam kehidupan ini hanya 5 tahun. Iya, itulah 5 tahun yang singkat karena di tahun 1922, Ibu Sumidah dipanggil menghadap Khaliknya. Aku tak berhenti menangis jika Mbak Yu Sukarti tidak membisikkan bahwa ibu telah berangkat lagi ke rembulan di atas sana. Dia akan bahagia dan oleh karenanya tak perlu diiringi air mata. Aku mengangguk percaya meski hatiku masih bertanya, mengapa orang-orang yang baik cepat berlalu? Mataku tergenang air. Bersama kepergian ibu, sepi menggelantung di setiap ruang rumah kami yang lengang. Pabrik pembuatan batik di samping rumah memang masih terus bekerja,
namun lebih banyak membersihkan duka. Puluhan pekerja yang bertugas di sana tak lagi bersenandung. Hanya terdengar suara sayup alat pengecap batik, ditingkahi pembicaraan penting-penting yang dilakukan dengan berbisik. Mereka terkesan sangat tak ingin mengusik nestapa yang merundung hati bapak yang kuyu tak berselera makan. Kumis kecilnya yang biasa tertata rapi kini meranggas, liar terjuntai menusuk bibir. Ketegasan pria Boyolali yang bermata tajam layak elang bondol itu kini kosong tanpa sinar. Bapak lebih banyak berkurung di ruang kerja, seakan tak habis menyesali diri. Begitupun, perhatiannya kepada kami semakin tebal. Kini, meski dalam ketergesaan, dia mencoba mengikuti jadwal yang telah dipatrikan ibu, memandikan kami setiap pagi sebelum melepas ke sekolah diantar oleh pembantu, dan dengan setia dia akan menunggu waktu makan siang bersama untuk kemudian mengantarkan pergi mengaji. Jika ada di antara kami yang jatuh sakit, terutama aku yang menjadi pelanggan, Bapak akan selalu menemani sembari menyenandungkan uro-uro. Kelembutan dan kepedihan hatinya tersalur lewat suara yang bagus, langsung menembus ke relung hatiku, apalagi saat melantunkan lagu-lagu Arab yang dilafazkan dalam bahasa Jawa. Manis sungguh di telinga. Ya, welcome ya. Sorry ya, aku pikir apa ya. Kok notifnya terus-terusan naik ya? Aku pikir itu kayak, oh udah sejam nih. Tapi kok naik terus ya? Oh enggak, ternyata Mia. sorry. Ya, welcome Mia, welcome YouTube. Alah, tahu aja aku recording. Ya tadi aku diingetin sama Hana. Iya dal nggak ada tulisan recordnya. Oh iya. Ya malam ini aku baca buku baru judulnya Gesang, mengalir meluap sampai jauh. Iya, dan di bagian sebelumnya ternyata dibahas nama gesang tuh artinya hidup. Iya, gesang tuh artinya hidup. Jadi hidup mengalir meluap sampai jauh. Poetik bukan? Iya, ini gesang yang itu, gesang yang Bengawan Solo, bener. Gesang yang Bapak Keroncong kita. Alah. Ya makanya aku pakai pakai setup musiknya begini biar bisa didengerin loop. Soalnya kalau dengerin di YouTube reality kan nggak bisa aku dengerin loop gini kan. Iya, mudah-mudahan kualitasnya nggak ya kualitasnya bisa bisa dijaga ya. Tadi katanya suaranya nggak sebagus biasanya. Tapi nggak apa-apa. Bentar. Yang lagi ku play yang mana sih? Oh yang ini. Aku beneran loh, aku bukan fans keroncong tapi dengar apa ya, tapi aku sempat hidup di era dimana kakekku dulu senang-senangnya dengerin radio kayak gitu. Jadi sedikit banyak aku mengenal vibe-nya kayak gimana musik ini. Walaupun nggak tahu lagunya, walaupun nggak tahu lagunya, tapi vibe-nya aku familiar somehow. Bentar, tadi sampai mana by the way? Oke, aku lanjutin ya. Seandainya Bapak bukan saudagar batik seperti takdir yang menyertainya dan memilih jalan hidup sebagai seorang penyanyi, pastilah namanya akan tercatat sebagai biduan nomor wahid. Alunan naik turun suaranya nan merdu dapat menyejukkan jiwa. Merupakan salah satu obat penawar yang membuat rasa sakitku berkurang. Mungkin hal itulah yang mempengaruhi bawah sadarku sehingga kelak di kemudian hari, aku lebih memilih hidup sebagai seorang penyanyi. Walau aku tahu suaraku tidak semerdu Bapak, namun aku ingin menjalani hidup penuh irama. Bagian 3. Sumirah sang ibu tiri. Hakikatnya, irama memang harus selalu mewarnai lingkungan setiap keluarga. Tanpa alunan rasa, kesan bosan akan melekat nestapa. Kepergian Ibu Sumidah membuat hati Bapak digayutin langsa, dan itu tidak boleh dibiarkan berlangsung lama.
Pria sehat berusia relatif muda dengan moral dan material yang bisa dipertanggungjawabkan tak sepatutnya menjalani hidup sendiri. Laki-laki butuh perempuan untuk mengukuhkan eksistensi, sekaligus menciptakan perbawa. Apalagi dengan 5 anak yang masih kecil-kecil. Pastilah bapak sangat kerepotan. Dia butuh pendamping dan harus diizinkan untuk beristri lagi. 2 tahun sendiri sejak Ibu Sumidah berpulang, bapak pun menyambung tali perkawinan yang putus. Dia membawa Sumirah dalam hidupnya. Diajaknya wanita ulet itu ke tengah kehidupan di Singosaren, menjadi pengganti ibu kandung kami yang hilang. Menurut tuturan adat istiadat keluarga, Ibu Sumirah adalah seorang ibu tiri, dan ibu tiri selalu digambarkan dengan segala kengerian, kejam dan tega seperti penggambaran cerita dongeng kanak-kanak. Namun, tidak demikian dengan Ibu Sumirah. Dalam keseharian, sosoknya tidak seperti itu karena dialah wanita pengabdi yang mengisi kehidupan kami secara penuh. Dialah ibu pengganti, melakukan hal yang sama seperti ibu kandung kami. Perhatiannya serupa dan perannya tak beda. Rasa kasih yang dicurahkan membuat kami merasa dia seperti ibu kandung sendiri. Kehadiran istri baru ternyata sangat berpengaruh besar bagi Bapak, terutama dalam menjalankan roda usaha yang sempat tersendat-sendat. Ibu Sumirah terlihat cekat dalam urusan perbatikan. Mulai dari penyiapan mori sampai pengecapan, hingga siap jual untuk dipakai para pembeli. Lewat tutur yang memikat, ibu bisa banyak menjual batik produksi keluarga dengan sangat mudah. Aku mengagumi ibu baruku. Sebagai bungsu yang tak bisa ditinggal sendiri di rumah, dia sering mengajakku menjajakan batik dagangan. Dan aku selalu terlongo, heran melihat caranya menjual. Seakan membalik telapak, batik-batik itu segera berpindah tangan. Tunai atau angsur, yang jelas bakul bawaannya selalu kosong ketika pulang ke rumah di sore hari. Hal itu pastilah disebabkan oleh kemauan yang kuat ditambah dengan semangat pantang menyerah. Dia kelihatan jelita dengan senyum terbuka, dengan kulit yang selalu berhias butir-butir keringat, layak berlian-berlian kecil yang menempel secara alami. Meski gerakannya lugas dan wajahnya keras, namun sorot matanya adalah kasih. Bibir lebarnya indah terukir jika mensenyumi siapa saja yang menyapa. Tak pernah mengeluh, apalagi mengeluarkan umpatan. Aku sangat ingin seperti Ibu Sumirah, namun kemampuanku yang terbatas tak pernah bisa mengadaptasi kepiawaiannya. Aku tak berbakat menjadi pedagang batik. Meski pekerjaan itu sudah dirancang untukku, sementara para Mas dan Mbak Yu sibuk membantu pengecapan batik, aku lebih memilih termenung dan rengeng-rengeng sendirian. Itulah saat-saat bahagia hidupku. Apalagi ketika Ibu Sumirah memberikan adik-adik baru buatku. Ingram, Dahlan, Nurrohma, Rokayah, Toyib, dan Nurjana. Aku bersuka cita. Mereka adalah teman-teman bermain paling mengasihkan. Kami berangkat besar bersama di bawah siraman kasih orang tua yang tidak pernah membeda-bedakan rasa sayang. Semua dapat porsi sesuai. Di lingkungan kampung Pasar Pon, keluarga kami adalah contoh keharmonisan. Rumah besar, usaha batik maju, dan kehidupan terjamin. Bapak memang bukan saudagar kaya berlimpah uang, namun untuk hidup di atas kelayakan bukanlah suatu impian. Dengan penghasilan yang memadai, dia bisa menjamin perut, sekolah, dan sandang yang kami kenakan. Anak-anak tak perlu bekerja keras untuk hidup karena semua telah disediakan Bapak. Urusan kami hanya belajar dan bermain. Bagian 4. Terbang bersama deru angin. Udara sore itu masih lembab. Hujan pagi penyebabnya. Kami berjalan beriringan, Ibu Sumirah dan aku. Mendung menggantung luas memayungi Merbabu dan Merapi. Hujan akan segera datang. Malam nanti, Bengawan pasti akan banjir lagi, meluap hingga ke tepian. Kita cepat-cepat ya, Sang.
Kita cepat-cepat ya, Sang, ajak Ibu Sumirah dengan napas enggal. Aku mengangguk dan mempercepat langkah hingga setengah berlari. Temaram sudah melingkupi kota dan setiap rumah telah menyalakan pelita. Bapak tentu celingukan mencari bayangan kami meskipun kepergian seperti ini sering kami lakukan. Berjualan batik dengan mengunjungi rumah-rumah penduduk bagiku adalah pekerjaan rumit. Aku tidak menyukainya. Berkeliling masuk keluar kampung untuk menawarkan, merayu-rayu calon pembeli, dan memberi keringanan pembayaran. Boleh dilunaskan secara kontan atau mengangsur. Aku tak ahli. Jika transaksi akhirnya pun terjadi, urusan penagihan masih tetap memusingkan kepala. Ini bukan pekerjaan ringan karena pintu rumah banyak yang tertutup jika kami datang. Apalagi batik bukan barang langka. Sebagai warisan budaya Jawa, setiap orang di Solo bisa membuatnya. Aku ingin membantu, namun usia tak memungkinkan. Mulutku tak bisa bermanis-manis. Bisa-bisa batik yang apik itu akan berubah jelek jika aku yang menawarkan. Dan tak akan ada yang dibeli. Karena itulah jika ibu sedang berdagang, aku lebih suka menunggunya di suatu tempat, agar jika dia selesai nanti, aku bisa menemaninya pulang. Hujan mulai menetes. Satu-satu jatuh ke jalanan berbatu. Semua orang tiba-tiba bergegas, takut kebasahan di tengah jalan. Capek, Sang? Nggak, capek, Sang? Tanya ibu melirikku. Aku menggeleng sembari menggigit bibir bawahku. Titik air semakin rapat jatuhnya. Gerimis tipis menjadi tirai yang menutup jalan. Kami terus bergesa-gesa tanpa niat berteduh. Toh rumah sudah dekat. Di pengkolan depan belok kiri, kami akan segera sampai di halaman. Di sana bapak berdiri dengan sedikit basah dan sekelumit resah. Kehujanan ya? Tanyanya tanpa membutuhkan jawaban. Kami mencium punggung tangannya, dan bersamaan dengan langkah kami memasuki rumah, layar malam pun tertutup perlahan. Sebuah hari terlewati lagi dengan kelumrahan tanpa catatan. Begitulah sederhana hidup yang tercipta. Hari-hari dijalani dengan wajar dan dingin. Layak aliran sungai yang meluap kemana saja tanpa perlu bertanya-tanya. Malam itu aku tidur ditemani suara titik-titik hujan di atap rumah. Bengawan Solo meluap lagi. Airnya bergolak, membuncah dengan pusaran-pusaran melingkar. Di ruang tengah, bapak dan ibu masih berbincang di bawah kerlap-kerlip pelita. Entah bicara tentang apa. Biarlah, itu urusan orang besar. Kami para anak-anak tak pernah dilibatkan. Lagi pula, apakah itu ada artinya? Hidup kami sekeluarga tak memiliki grafik naik dan turun. Semua datar, tanpa fluktuasi. Status sebagai juragan batik adalah yang terbaik bagi bapak. Dia tidak memiliki minat lain. Semua berada di luar garis pandang dan ruang pengamatan. Segala mimpi telah dilepas dari benak tanpa cita-cita besar dan harapan muluk. Kehidupan harus wajar. Sekolah tinggi tak jelas gunanya. Cuma menghabiskan biaya dan akhirnya kami toh akan bekerja sebagai pengusaha batik juga. Buat apa mengambil jalan memutar, jika saat ini semua sudah jelas dan kami bisa membuat dan menjual batik. Hal itu lebih tepat dan langsung, tak perlu menunggu bertahun-tahun. Karena itulah, setelah menyelesaikan kelas 5 sekolah rakyat Ongkoloro, bapak menyuruhku berhenti sekolah. Sang, kau bantu bapak saja ya, bujuknya. Loh, sekolahnya bagaimana, Pak? Ya sudah, berhenti saja. Lebih baik mengecap batik dan jualan. Aku terdiam. Seperti para emas dan Mbak Yuko, aku tak bisa menolak sebuah upadeya, jalan tindakan yang harus diikuti. Meski menyukai sekolah, namun aku tengadah menerima keputusan itu. Sebuah mimpi terbang bersama deru angin. Di luar, hujan membahana membasahi segala. Adakah mereka mengerti akan hati yang berduka?
Keren ya, ditutupnya keren ya asli. Nggak tahu men, aku suka kalimat ini. Yeah. Di luar, hujan membahana membasahi segala. Adakah mereka mengerti akan hati yang berduka? Bagus banget aja. Keren, keren, keren. Bagian 5. Andong-andong Surakarta. Lepas dari bangku sekolah kelas 5, aku benar-benar diterjunkan membantu pembuatan batik. Sejak matahari merekah, aku sudah berada di samping rumah bersama para mas dan Mbak Yuku, berbaur dengan puluhan karyawan lain. Banyak yang dikerjakan di sana. Mencuci kain, membentang mori, menjemur, medal, dengan cara mencelup kain dalam zat pewarna, mengecap atau hanya bersih-bersih, menjadi tobang untuk membantu pekerjaan yang ringan-ringan. Dari semua itu, mengecap adalah pekerjaan yang paling kusukai. Mungkin karena pekerjaan itu memerlukan cita rasa seni, atau disebabkan oleh bunyi berdecak-decak yang selintas terdengar bagai musik. Tangan para pekerja yang ibarat mesin itu sudah memiliki ritme tersendiri. Aku bisa bersenandung bersamanya. Jika siang mengembang, aku berserta Mas dan Mbak Yuku turun untuk menyusuri jalan-jalan Surakarta dengan membawa buntalan kain besar, menyinggahi rumah demi rumah dan pasar demi pasar. Namun, heran, tidak seperti Ibu Sumirah. Jarang sekali ada yang tertarik untuk membeli jualanku. Melihat saja mereka enggan. Padahal batik produksi Bapak menyeratkan corak-corak yang cantik. Garis-garisnya lembut dan jelas. Lekuk-liku guratan membentuk spiral-spiral indah. Kerapatan garis sangat tipis, nyaris bersentuhan. Warna-warnanya penuh keajaiban seperti biang lala angkasa biru. Merah berbaur dengan kuning. Iya, kelihatannya cocok saja. Biru dan hijau terlihat manis. Coklat dan hitam mampu membuat mata terkesan. Mungkin bukan batik itu yang salah. Barangkali akulah yang tidak pandai berjualan. Mulutku kaku, lidahku keluh. Disapa orang aku menghindar. Barangkali memang sudah bawaan lahir jika aku pemalu dan sekaligus penakut, tak pandai bicara dan membawa diri. Jika boleh memilih, aku lebih menyukai berdiam di rumah, rengeng-rengeng dalam kesendirian. Jikalau adik-adik tidak mengganggu, niscaya kompletlah ketenanganku. Nyanyi-nyanyi kecil sambil bermalas-malasan. Ada kalanya pula aku cuma duduk di atas batu besar dekat pagar. Kuperhatikan segala yang lalu lalang. Pak Kiai yang duduk sentosa di atas sadel sepeda. Cekatan menggenjot pedal tanpa keraguan. Tak khawatir kibaran jubah putihnya terlilit di jari-jari lingkar ban. Gadis-gadis kecil berkerudung yang bergerombol pergi mengaji, memberi salam kepadanya. Semua menyenangkan, membebaskan aku dari rasa jemu. Pupur dan gincu tebal para mbok jamu yang berjalan megal-megol juga menarik untuk dilihat. Lengking suitan para penggoda terdengar nyaring di rongga telinga. Masing-masing tertawa. Hidup memang harus dijalani dengan ringan, tak perlu berkerut muka. Perut hanya sejengkal, mengapa harus berkutat wajah untuk mengisinya? Bagus sih. Aduh anjir, bapak satu ini luar biasa sekali anjir. Iya bener. Aduh, bapak satu ini luar biasa sekali. Perut hanya sejengkal, mengapa harus berkutat wajah untuk mengisinya? Aku melihat Solo bercerah wajah. Kuda-kuda yang menghela andong menuju pasar pon juga ikut tersenyum. Detak ladam beradu jalan berbatu, terasa bagai musik merdu dalam irama yang pasti, ditingkahi bunyi desir roda berputar. Kendaraan yang ditarik kuda inilah yang selalu kumanfaatkan untuk menghibur diri. Jika andong-andong itu lewat, aku meloncat ke belakangnya, mencantol di sana tanpa membayar. Sang kusir biasanya tidak pernah rewel dan tak berniat menarik bayaran. Rata-rata mereka sudah mengenal Gesang, bocah kecil yang suka menumpang hingga ke Pura Mangkunegaran.
Semuanya hanya untuk kesenangan, karena di pasar pon aku juga tidak mengerjakan sesuatu apapun. Melihat-lihat keramaian pun aku tak suka. Begitu sampai biasanya aku langsung balik badan dan melangkah pulang berjalan kaki sembari mengunyah kue serabi. Namun, begitu sampai di depan pagar rumah, aku akan loncat lagi ke andong yang lewat. Numpang lagi, berayun-ayun lagi, dengan derap irama kaki kuda hingga ke tempat semula. Begitu berulang-ulang, 5 sampai 6 kali sehari, sendiri. Aku sangat menikmati kesendirianku. Ada perasaan sentosa karena aku tak perlu bersinggungan dengan orang lain. Namun hal itu tidak berarti aku tak suka bergaul. Hanya jika teman-teman sudah berulang kali memanggil-manggil namaku, baru aku bangkit berlari. "Jangan sampai maghrib, Sang!" teriak ibu menyertai kepergianku. Aku hampir tak mendengar seruan itu lagi. Pikiranku sudah terpusat pada hal lain. Bermain di lapangan kecil dan berkejaran ke sana kemari. Tertawa bergelut dan lari-lari lagi. Tertawa bergelut dan lari-lari lagi di bawah langit Solo yang mengambang di atas sana. Namun aku tak larut. Begitu mereka mendapatkan bola kecil, aku pun surut. Bermain sepak bola menurutku adalah permainan berbahaya. Rasa takut menjalari tubuhku. Aku tak mau terlibat lebih jauh. Lebih baik minggir, duduk berselonjor di bawah pohon sembari meniup serulingku, melantunkan suara jiwa ke langit terbuka. Iya, bab pertama beresnya di situ. Aku suka tulisannya, maksudnya kayak style penulisannya suka, somehow enak buat dibaca. Aku pikir bakal banyak banget slang-slang atau serapan bahasa Jawa di sini, ternyata nggak sebanyak itu. Dan itu tadi cuma 16 halaman by the way. Iya, dan dia sudah menceritakan sebanyak itu dalam 16 halaman. Luar biasa bukan? Bentar ya. Aku nggak bisa off mix sial. Sorry ya, aku mau ngunyah dulu ya. Dari kemarin aku pengen yang manis-manis by the way. Iya men, aku lupa nggak bisa off mic ternyata. Videonya aku pause kali ya. Ntar ingetin aku buat buat ku play lagi. Tapi nggak usah deh kayaknya. Di pause nggak ya? Nggak jeng, jangan. Gini aja deh, biar biar lurus. Welcome Raska. Welcome juga Karina. Iya, malam ini aku mulai buku baru nih, judulnya Gesang. Aku baru beres 1 bab tadi, makanya break dulu. Gak tau man, hari ini aku pengen yang manis-manis, gak tahu ya.
kayak pengen ngemil gitu atau apa ya. Aku di sini baca buku, Raska. Iya, kebetulan mulai malam ini aku baca bukunya Gesang yang bukunya Gesang. Baca biografinya Gesang Mengalir Meluap Sampai Jauh. Itu nyeritain soal soal Gesang yang itu, Gesang yang Bengawan Solo. Dan emang tadi bab satunya kayak ngebahas masa kecilnya gitu. Aku tahu masa kecilnya nggak indah-indah amat ya, tapi dia apa sih nggak bahagia-bahagia amat ya. Tapi penceritaannya indah loh, maksudnya. Ya aku tahu di situ ada cerita sedihnya juga, tapi cara dia menceritakan dan cara dia menyikapinya tuh indah banget, by the way. Welcome only Sugera, welcome back. Iya kalian. Harusnya aku juga bilang gitu sama Karina, welcome back. Kabarku baik Karina. Iya, kabarku. Oh iya Karina eh Chinese eh Karina Chinese gak sih? Iya, aku dari kemarin aku bilang Chinese New Year gitu ke orang yang kulihat sebagai ini kokoh nih atau ini cicih nih. Ya Happy Chinese New Year ya. Iya, soalnya semalam tuh aku ngucapin gitu ke Kokoh Sunrui. Iya, sekarang realitinya jadi apa ya? Prince Jara gitu. Iya, kok Happy Chinese New Year ya. Iya. Ya kali-kali aku ngomong gitu ke orang asli gitu. Biasanya aku ngomong gitu ke HP doang. HP Cina ya. Iya, HP cross. Happy Chinese New Year ya. Sekarang ada teman Chinese jadi aku bilang gitu ke temanku aja. Sedih banget ya. Iya waktu itu aku inget jarang banget punya teman Chinese terus aku bilang Happy Chinese New Year ke HP doang. Aduh Dal. Aduh sedih anjing. Angpaunya jangan lupa Mas, iya. Angpau tuh dikasih buat apa sih kriteria yang bikin kamu berhak atau pantas menerima angpau tuh gimana sih? Apakah cara kerjanya sama kayak waktu lebaran gitu di mana? Gak tahu sampai sekarang lebaran masih dikasih duit sih, nggak tahu. Hitungannya kayaknya sampai sampai lu kawin deh. Iya, iya sampai lu kawin baru lu yang ngasih duit kayak gitu. Aku sampai sekarang lebaran kadang masih dikasih sih. Gitu nggak sih? Abang record buat apa bang? Aku record buat di YouTube. Iya biasanya udah beres broadcast aku langsung upload gitu broadcastnya ke YouTube. Tapi kalau dengerin di YouTube nggak ada musiknya. Iya ntar kena copy strike. Hahaha. Iya musiknya lu cari sendiri aja. Ke tempat gue dah. Dapat angpau lumayan. Aduh, nggak bisa men. Iya, aku nggak tahu ya. Tapi biasanya aku dapat dodol Cina sih. Iya. Ya itu disebutnya dodol Cina ya. Nggak tahu sih. Aku tuh lahir dari keluarga apa sih ibuku tuh dari latar belakangnya keluarga pedagang terus eh, dari bapakku tuh latar belakangnya pejabat gitu jadi aku inget tiap Imlek itu sering dikirim gitu sama Cina-Cina partner bisnisnya gitu. Iya kayak dapat dodol Cina dapat apa ya dapat kongguan yang itu apa ya dapat kongguan yang pakai rantai dong. Tahu nggak sih kongguan kue kue kaleng gitu yang pakai rantai anjir itu mahal banget dong. Secara lu memenuhi kriteria anjing. Iya, sampai sekarang sih kadang masih ada yang begitu sih kayak toko-toko yang tempat apa ya kalau belanja ke toko-toko tertentu kadang masih ada yang ngasih dodol gitu. Tapi aku nggak nerusin bisnis keluarga juga sih jadi ya bodo amat. Ada sih kayak om tante gitu yang masih sering kontekan dengan kolega-kolega kakek nenek gitu masih ada sih. Iya kongguan kan iya.
Gak apa-apa kita sebut merek aja di sini. Channelku linknya ada di itu, linknya ada di bio. Kalau enggak cari aja Iswana Suhendar. Ketemu kaleng kongguan di Bukarangginang. Itu mah lebaran men, iya. Dulu si Kokoh itu apa ya? Gak tahu kakekku panggilnya Koh apa ya. Dia kalau ngasih kongguan legit men kongguan. Serius. Kongguan yang gede pakai rantai aja. Itu legit men isinya bukan rengginang. Itu malu aja. Aku juga sih kadang iya. Agak mengecewakan ya kalau kita ngarep pas lebaran tuh dibuka ada kongguan. Wow, udah bukanya susah ya, tahu kan? Apa sih kaleng kongguan lu bukanya kan susah ya, kalau apalagi kalau kuku lu baru dipotong gitu ngebukanya wanjir. Tantangan challenge sih ya. Udah ngebukanya susah, pas dibuka rengginang, wah mengecewakan. Iya. Makanya kalau ya ini saran nih kalau kalian pengen tahu cara ngebedain ini kongguan asli isinya atau rengginang, sebelum dibuka kalian kalengnya diangkat dulu, kan beda ya beratnya. Terus kalau masih ragu digoyang-goyang gitu. Beda tuh soalnya. Iya, dulu aku sejak kecil sudah belajar gitu dari pengalaman. Bentar, ini isinya kongguan atau rengginang. Hmm, kalau dilihat sih nggak ada bedanya. Bentar, coba saya angkat. Beratnya beda. Oh iya masih ada label. Tapi kadang ada juga yang udah dilepas. Berasa aneh kalau pas lebaran ketemu kaleng kongguan beneran, tapi beda dah. Ya gak tahu, aku kadang tahu aja kalau aku angkat gitu, beratnya beda. Soalnya kalau yang diisi rengginang sama diisi apa ya, sama isinya kongguan gitu. Kalau kerupuknya padat gimana? Nggak ada anjir. Kerupuk apaan yang padat anjir? Enggak, kerupuk mah emang ringan. Iya. Tapi nenekku dulu pernah kayak apa ya? Eh ngisi kongguan gitu, dia pakai pakai kue apa ya? Putri salju gitu. Jadi beratnya mirip, men. Nggak tahu tuh dia bikin putri salju sekongguan gitu. Banyak banget anjir. Bang, temanku jahat. Gue buat meme malah diketawain ya. Buat meme kalau nggak diketawain mau buat apa anjir? Lu buat meme kalau bukan buat diketawain buat apa, Raska? Lu ngarep apa orang-orang dari nih, misalnya misalnya gue jadi Raska ya. Bro, gue barusan bikin meme nih. Coba lu lihat. Iya. Gimana? Udah lu lihat? Apa yang lu harapkan anjir? Lu ngarep dia langsung ngeluarin dompet terus dia ngasih lu goceng kayak gitu. Thank you ya goceng udah. Kan nggak gitu atau tahu nggak kenapa aku larinya ke situ? Soalnya aku pernah gitu kayak ngejokes gitu sama temenku. Aku kayak ngelucu gitu terus lawakanku nggak lucu. Dia diam sejenak, terus kayak diam sejenak kayak mikir keras. Bentar ya, dia ngeluarin dompet. Ini goceng buat apa? Iya, barusan lu cerita nggak lucu dah, sorry. Dia ngasih gua duit anjing. Aduh anjing, aku belum pernah ngerasa seterhina itu sepanjang hidup anjir. Iya anjir, kenapa lu kasih gua duit? Ya, iya, barusan lu nggak lucu dah. Aduh, aduh, thank you aja buat kejujuran lu. Tapi ini duit goceng buat gua apain? Serah lu deh. Iya, beli cimol nggak apa-apa ya, oke. Gak tau temenku yang satu itu emang rada random tuh aja. Ada orang nggak lucu dikasih duit men. Oh iya berat kalau kerupuk mentah, bener kerupuk yang belum digoreng, iya bener. Pensiun aja buat Mimi. Lu ambil, iya gue ambil. Gue jajanin cimol. Aja cimol, iya. Dimakan berdua. Aduh,
Aduh aneh banget aja. Aku ngelawak kayak ngelucu. Aku nggak tahu beatnya apa ya. Lagi main catur kalau nggak salah waktu itu. Kenapa kita jadi makan cimol berdua gini ya? Nggak tahu aja. Lanjut kuy. Aku kangen sama si Eja sumpah aja. Dia random soalnya. Lu terus ngejokes gak lucu biar dapat uang. Enggak, jangan anjir. Gak mau, aku mending gak dikasih duit daripada jokes gak lucu, kasihan. Janganlah, maksudnya lagian itu juga si Eja emang tipikal jokesnya begitu sih si Eja. Dia kayak kalau pernah nonton Nichijou, ya dia tipikal absurdis kayak gitu. Aing ngejokes nggak lucu malah dikasih goceng, coba apa sih aja. Yaudahlah kita beli cimol aja tuh berdua. Ngomong cimol, sebulan lalu gue goreng cimol malah jadi roket. Kok roket? Iya sih pecah-pecah gitu kan, kayak peletup peletup gitu. Nggak tahu, katanya sih harus sambil diaduk-aduk gitu sama minyaknya, jadi si panasnya merata. Nggak tahu ya, mungkin. Emang kalau aci digoreng atau aci kena panas emang rada meletup-letup gitu. Mungkin, aku so tahu aja. Gorengnya harus minyaknya sebelum panas, gue aduk-aduk yang ada tangan gue nggak tahu ya, ada kok tekniknya ngegoreng cimol tapi dia nggak melukai diri sendiri, iya. Tapi ya itu aku nggak paham sejauh itu. Iya jadi udah didiemin. Oh gitu. Jadi udah didiemin di minyak dingin tapi tetap meledak. Kenapa ya? Gak tahu. Dulu aku juga kalau nggak salah aku goreng cireng juga gitu sih. Iya cirengnya kayak ngembang 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 meletup aja. Iya. Cirengnya mah diem ya. Apa ya, cirengnya mah stay gitu. Cuma minyaknya gitu meletup. Terus ada kayak bekas merekah gitu di cirengnya. Ya itu bagus sih ya, tandanya cirengnya matang sampai ke dalam, cuma rada kaget aja kalau tiba-tiba meletup gitu. Coba dah goreng es batu, seru, jangan anjir. Ya goreng es batu. Nah kalau gue buat cireng jadinya aneh. Kok aneh? Jadinya apa? Cimol. Sama aja deh. Lu goreng cireng jadinya cimol. Gak tahu bedanya cireng sama cimol apa sih? Perasaan bentuknya doang, cara masaknya sama, bahannya sama. Bentuk awalnya bulat-bulat lepek gitu. Iya. Yeah. Tapi N-nya kayak apa? Gue bikin papeda malah lengket, sama-sama aja. Iya, sama-sama aja. Beda rasa doang. Lu wah ini ajaib nih ternyata. Anjing. Pantesan disensor. N-nya kayak pentil. Aduh anjing. Kok geli ya denger itu. Aduh linu anjing. Aduh. Iya, iya bener. Kebayang iya. Emang bentuknya kan kayak gepeng gitu kan. Tapi setelah digoreng dia kayak ada merekah gitu emang di tengahnya. Aneh banget anjing. Aduh, iya, iya. Ya, yeah, one day emang ajaib bahan satu itu, iya. Nggak bisa ditebak loh, serius kayak aci kalau digoreng kita nggak bisa prediksi gitu. Ini matangnya bakal jadi kayak gimana, serius aja. Iya kayak kalau goreng yang lain kan kayak goreng bala-bala atau goreng bala-bala tuh bawang ya, iya.
atau goreng tempe gitu, kita tahu kan bentuk sebelum digoreng begini, bentuk setelah digoreng ya kita tahu bakal jadi begini. Nah ini, iya aci tuh beda men. Basreng nomor one. Iya basreng, basreng karena pada dasarnya bakso, tapi aku nggak suka sih basreng. Aftertaste-nya lah, aftertaste-nya udah laganya udah kayak di MasterChef ya anjir. Aftertaste-nya itu agak-agak gimana gitu. Nggak tahu, kalau kalau aku udah makan basreng rasanya mulutnya nggak enak kok. Setelah itu nggak tahu, agak-agak gimana gitu. Tapi makannya mah enak gitu. Setelah makannya nggak enak. Yaudah, aku lanjutin ya bukunya. Kayaknya kita bisa di satu bab lagi sampai ntar jam 10. Oke. Bab selanjutnya, bab kedua. Suara seni. Suara seni nan merayu-rayu. Suara seni nan merayu-rayu. Aku suka nih gaya tulisannya nih, ya. Gaya bahasanya, gaya tulisannya aku suka. Bagian 6. Oh, lanjut dari tadi bagian 5, sekarang bagian 6. Bagian 6. Marco. Aku ini anak penakut. Aku tidak pernah takut untuk mengakui diriku penakut. Biar sajalah. Diberani-beranikan juga percuma. Toh jantungku ketar-ketir dan selalu saja timbul rasa ingin kencing jika dipaksa-paksakan. Bermain bola kaki yang menjadi kegemaran anak sekampung, bagiku sama sekali tidak menarik hati. Melihatnya enak, memainkannya tunggu dulu. Aku tak mau kakiku keseleo dan lecet, atau mungkin terpatah-patah. Lain halnya dengan Mas Yazid. Masku ini sangat terampil bersepak bola. Dengan lari yang kencang, dia mampu berkelok-kelok menggiring bola untuk kemudian melakukan tembakan keras yang melewati penjaga gawang. Sundulan kepalanya sangat terkenal. Di kemudian hari, dia bahkan sempat mengukir nama dalam persepak bolaan Indonesia saat bermain sebagai kiri luar PSSI bersama Maladi yang menjadi kiper. Takut bermain bola, aku mencoba bulu tangkis. Klub Marco yang kami dirikan bersama para remaja Singosaren memang menyediakan berbagai sarana. Di badminton aku lebih senang. Meski tidak mahir benar, tetapi aku mampu meloncat kian kemari mengejar dan memukul bola. Smashku tajam menghujam, lobku tinggi menjulang dan permainan netku sangat rapat. Lawan pasti keteter meski aku bukan jagoan nomor wahid. Begitupun olahraga itu tak pernah bisa merampas kegemaranku bermenung. Mungkin aku memang tidak dilahirkan untuk berkeringat. Kemolekan alam sekitar lebih menarik hati. Itulah yang membuat aku sering berada di pinggir Bengawan Solo, mencari capung atau duduk berambin di tonjolan akar-akar kayu. Di bawah naungan pohon trembesi, keperhatikan gelora air Bengawan Solo yang meluap. Coklat warnanya, berbuncah-buncah, bergerak cepat menuju suatu tempat yang jauh. Di saat kemarau, Bengawan itu masih menyimpan pesona luar biasa. Keringnya anak sungai menimbulkan pulau-pulau pasir yang tersusun indah. Tanah berlekuk-lekuk dan alur air mengikisnya hingga terlihat lapisan tanah yang berbeda warna. Dan jika sinar matahari menimpa, bintik-bintik yang bertebaran itu memantulkan sinar kemilau. Pada saat-saat seperti itulah biasanya aku mulai rengeng-rengeng, bergumam sendiri. Entah apa nadanya dan entah bagaimana menyanyikannya. Aku hanya melahirkan yang terasa di hati, ekspresi jiwa yang mencuat keluar. Selalu begitu, setiap kali hatiku merasa senang. Kesenangan itu semakin bertambah ketika pada tahun 1935, Klub Marco menambah sarana kegiatan dengan musik. Sesuai kepanjangannya, Marsudi Agawe Rukun Kesenian dan Olahraga. Perkumpulan itu membentuk orkes keroncong sederhana. Kampung-kampung lain sudah punya orkes dan kami tidak ingin ketinggalan. Turut melakukan hal yang sama. Soal mutu tak perlu dirisaukan benar karena yang penting adalah bunyi-bunyian dan suara yang dihasilkan.
Beruntung jika alunannya enak didengar, karena dengan demikian kami akan ditanggap di mana-mana. Bermodal gitar, keroncong, tubular, marakas, dan tam-tam, kami mulai latihan. Aku mencoba jadi pemain gitar, tetapi kepandaianku terbatas. Paling-paling cuma 1-2 jurus yang kukuasai. Hanya kunci A, C, G, dan D. Begitu juga keroncong. Alat musik berbentuk gitar kecil ini malah lebih sulit lagi sebab tak ada grip pembatas untuk meletakkan jemari. Tam-tam harusnya adalah perangkat musik yang paling gampang. Seperti beduk di masjid, tinggal dipukul dan langsung mengeluarkan bunyi. Namun di tanganku tam-tam jadi benda yang sulit. Soal memukul aku paling bisa, kalau perlu keras-keras. Namun menyesuaikannya dengan ritme aku tak bisa. Kalau tidak lebih satu, pasti kurang satu pukulan. Seruling tak dapat tempat di orkes ini. Lantas apa yang kulakukan? Teman-teman mendesak agar aku menyanyi saja. Mereka tahu kalau aku ini suka rengeng-rengeng sendiri. Apa salahnya jika dicoba benar-benar sehingga jadi nyanyian? Apa salahnya jika dicoba benar-benar sehingga jadi nyanyian? Aku pun mencoba. Namun, alangkah memeranjatkan ketika mendengar suara sendiri lewat pengeras suara. Bagai kaleng kosong sedang dikeroyok. Sama sekali tak ada kenyamanan dalam mendengarnya. Suaraku memang tidak sumbang, tetapi pengaturan napas yang sembrono membuat lirik lagu itu sering tersangkut di tenggorokan. Hal ini mengakibatkan kunci nada tertabrak begitu saja, sehingga lagu keroncong Sapu Lidi yang kunyanyikan amat jauh dari kepantasan. Bentar, keroncong Sapu Lidi ya? Aku cari deh. Iya, inilah kenapa aku pakai setup seperti ini. Jadi aku bisa cari lagunya dengan lebih gampang. Gimana sih? Anjir kenceng. Ya aku sambil riset soalnya aku nggak bisa mainin ininya. Oh gitu nadanya. Di ujung pepaya. Gimana? Ah, oh. Bentar. Aku kudu tahu dulu lagunya bagaimana ya. Kalem. Ay sayang ambil sebiji manis jatuhlah di lubuk. Oh iya. Jadi gitu. Iya bentar. Aku lupa tapi udah. Sapuli. Gak masuk anjir. Aku ternyata buta nada. Gimana tadi? Oh iya. Oh sapuli di daun iya. Daun kelapa, jiwa manis daunlah kelapa. Bener sih, ay sayang ambil sebiji non jiwa manis jatuhlah di lumpur. Gak semudah itu ternyata. Iya. Jiwa manis di ujung pepaya. Ya Tuhan. Oh ini mah ai enggak. Ai sayang ambil
sebiji, ambil sebiji. Kayaknya salah deh, aku pakai suara cewek, iya gak sih? Ambil sebiji non jiwa manis, jatuhlah di lumpur. Non jiwa manis, jatuhlah di lumpur, gitu kali ya. Jatuhlah di rumput. Oh, ya. Yaudah, pokoknya kayak gitu deh kurang lebih lagunya. Aku tertawa geli dalam hati, sembari takut. Dengan amat hati-hati aku ikuti ketukan nada agar tidak terpleset. Ini gimana sih? Cikini kegondanglah dia, saya menyanyi non jiwa manis, memanglah sengaja. Itu gimana ya? Bentar. Cikini kegondang dia, saya menyanyi non jiwa manis, memanglah sengaja. Cikini kegondang dia, saya menyanyi. Gimana sih? Itu tuh lagu lain lagi kah? Iya, kayaknya lagu lain lagi. Iya, kayaknya gitu. Cikini kegondanglah dia, saya menyanyi non jiwa manis, memanglah sengaja. Aku cari deh ntar lagunya. Kupandang wajah teman-teman yang sedang asik memusatkan perhatian pada instrumen masing-masing. Wajah mereka tidak menunjukkan kekecewaan atas suaraku. Apakah cuma aku yang merasa ketidakmerduan itu? Atau kesibukan kepada instrumen masing-masing membuat mereka lupa untuk memperhatikan suaraku yang naik turun tak menentu. Mungkin inilah enaknya menyanyi keroncong. Sumbang sedikit tidak ada yang menyadari. Seperti musik jazz yang penuh improvisasi. Kiranya begitu juga berkeroncong. Cengkok-cengkok unik dengan keluasan wilayah suara memungkinkan naik turunnya tangga nada selalu dapat dikejar. Kini kita siap siaga, jiwa manis siaplah siaga. Itu lagu apa ya? Nggak tahu. Ya, siapa tahu mereka tidak menilai suaraku jelek, tetapi menganggap aku melakukan improvisasi. Maka hantam terus, jangan ragu. Salah-salah sedikit, orang pasti mengerti. Bukankah kami anak kampung yang masih remaja? Ini lagu, aku nggak tahu lagu ini nih. Ai ya sayang, berani mati non jiwa manis. Terus majulah berjuang. Aku pengen nyari tapi ntar deh beres broadcast aku cari ya. Aku lanjutin aja. Bagian ke-7, terambung oleh kebanggaan. Dendanganku masih saja tak enak bagi kuping sendiri. Tetapi, mengapa para tetangga tidak protes dan melempar telur busuk? Kok malah ada pula yang bertepuk tangan? Apakah telingaku yang salah atau pendengaran mereka yang tidak bisa membedakan suara merdu dan suara jelek? Apa boleh buat? Dengan segala kekurangan yang ada, Maroko kini terlanjur sudah dikenal orang. Di Singosaren, setiap orang telah mengenal kami, dan namaku sering jadi sebutan, menjadi satu dengan kelompok itu. Para tetangga, bahkan dari kampung seberang, datang berkerumun. Ternyata mereka menyukaiku. Ini aneh. Aku menganggapnya sebagai mukjizat. Apalagi di usia 20 saat itu mulai banyak pemudi yang melirik-lirik mata ke arahku. Aku senang. Mereka benar-benar menyukaiku. Mungkin rengeng-rengeng itu telah membuat hati mereka gemas. Atau hidungku yang melengkung. Rambut yang tersisir rapi. Apa saja. Yang jelas aku sudah dikenal. Untuk menjadi populer, jalan yang kami tempuh tidak mudah. Semuanya dilalui dengan disiplin ketat. Jadwal latihan sangat rapat, 3 kali seminggu. Seluruh kami yang berjumlah 12 orang tidak pernah mangkir. Semua bersemangat dan rajin. Sebentuk cita-cita bersarang di hati. Harus bisa kondang dan ditanggap di pesta-pesta.
Bernyanyi di depan para tamu adalah impian setiap pemusik zaman itu. Kami tak puas hanya dengan kerumunan tetangga. Kegigihan itu akhirnya membuahkan hal manis. Perbendaharaan lagu yang menumpuk membuat kami sering diundang tampil di berbagai hajatan. Mungkin karena semua lagu keroncong itu mampu kami bawakan persis sesuai aslinya dan dengan bayaran. Ini luar biasa. Meski honornya cuma Rp6 dan masih akan dipotong dengan ongkos andong yang membawa peralatan, aku bangga. Dan jika sisanya yang tidak banyak itu akhirnya dibagi rata kepada 12 orang, tidak ada yang berkecil hati. Saat itu, bukan uang yang membuat kami terambung. Kebanggaanlah yang utama. Walau sebenggol tapi merupakan hasil keringat. Kami merasa telah diakui lingkungan sekitar. Ternyata aku mampu bermanfaat bagi diri sendiri. Lihatlah cara mereka mendengar aku bernyanyi. Semuanya menoleh dan menatap penuh. Kaki mereka bergerak mengikuti irama. Bibir mereka ikut bernyanyi dengan senandungku yang lembut. Kefasihan melafal kata membuat setiap orang mengerti baris demi baris yang kulagukan. Apalagi suaraku kini sudah jauh lebih baik. Tidak meliuk, merendah atau meninggi keluar jalur. Telah terarah pada kunci nada. Ternyata latihan-latihan keras berhasil membuat aku jadi penyanyi bagus. Hampir menyamai Bapak. Aku senang. Barangkali aku boleh angkat dada sedikit di hadapan Bapak. Bukankah dia meragukan jalan hidupku, khawatir akan masa depanku? Tapi wajahnya berkerut. Sesungguhnya aku sangat mengerti jalan pikiran Bapak. Dia pasti meresahkan usiaku yang tak lagi remaja. Meski untuk ukuran seorang lajang taraf keuanganku dari hasil menyanyi sudah cukup bagus. Mau beli baju baru setiap 2 bulan sekali aku bisa. Mau makan enak di restoran aku juga mampu. Namun, bagi Bapak bermain musik dan menjadi penyanyi orkes keroncong bukanlah hal yang pantas dipertahankan. Nanti kamu susah jika sudah kawin, kata Bapak. Aku tidak setuju dengan kekhawatirannya. Darah muda yang mengalir di urat-urat tubuhku mengerti keyakinan bahwa musik dan lagu akan bisa menjamin masa depan, dengan atau tanpa istri serta anak-anak. Lagi pula hal itu terasa masih sangat jauh dan aku tak yakin akan segera sampai di sana. Lebih baik aku berberes dengan urusan ini hari saja. Yang akan datang nantilah dipikirkan. Tetapi pendapat Bapak tak sama. Musik bukan segala-galanya. Dan untuk menopang hidupku, dia membelikan sebuah toko yang lumayan besar di Tirtonadi. Sebuah kawasan tamasya di daerah Godang yang baru diresmikan oleh pemerintah daerah. Area ini merupakan daerah bendungan pembelokan Kali Pepe agar tidak membanjiri kota Solo. Di sana aku disuruhnya berjualan batik mengikuti jalur turunan keluarga. Aku tak menolak keinginan Bapak. Tidak ada salahnya jika aku memajang batik-batik itu di tokoku. Soal laku tidak laku urusan belakang. Lagi pula di Tirtonadi aku bisa menyempurnakan kesendirianku. Lepas dari pantauan bapak ibu dan terhindar dari kerutinan saudara-saudaraku. Di sana aku bisa mengatur hidup yang kuinginkan. Mau keroncongan oke, mau rengeng-rengeng boleh. Dan termenung monggo. Pokoknya aku jungkir balik pun silahkan saja. Musik dan popularitas memang menyenangkan. Ditambah dengan kecintaan. Aku rela menghabiskan uang untuk orkesku. 3 buah gitar sudah kubeli meski tak satu pun yang bisa kumainkan dengan baik. Aku hanya membawanya pergi dan pulang latihan karena ada orang lain yang lebih mahir memainkannya di sana. Kadang-kadang, mendengar musik jauh lebih menyenangkan daripada memainkannya sendiri. Bentar. Bagian 8. Si Piatu di SRV. SRV, sorry ya.
Si piatu di SRV. Nasib terus berputar mengitari semua. Tidak terasa, 14 tahun sudah sejak kehadiran Ibu Sumirah di tengah kami. Ada saat datang, ada saat pergi. Begitu adat dunia. Dan jika di hari ini ibu pergi meninggalkan bapak dan kami untuk selama-lamanya, itu hanya untuk memenuhi perjanjian dengan takdir. Usia manusia sepenuhnya rahasia Tuhan. Bapak termenung dengan wajah layu. Kami menangis tersengguk-sengguk. Ingram terduduk di sudut kamar sembari memangku Toyib. Dahlan yang telah berganti nama menjadi Kayun dan Rokayah yang kini dipanggil dengan nama Kayati saling bersandaran satu sama lain. Mempertabah diri dalam merelakan kepergian ibu kandung mereka. Nurohma menggendong Nurjanah yang tidak mengerti. Penyakit yang tak lagi bisa diobati ternyata telah menyobek-nyobek tubuh ibunda tercinta. Meski sudah diupayakan berobat ke segala penjuru, tetapi suratan tangan lebih menentukan. Tak ada yang bisa dilakukan lagi kecuali mengiringinya dengan doa dan tangis dalam dada. Ibu Sumirah sangat mewarnai kehidupan keluarga kami. Harus diakui, kemajuan usaha batik Murtodi Harjo adalah karena kerja kerasnya. Kebahagiaan rumah tangga adalah ciptaannya. Aku teringat ibu kandungku Sumidah. 2 kali dalam kehidupan ini aku kehilangan ibu. 2 kali menjadi piatu. Perasaan kehilangan itu sangat mengusik, membuatku bergalau tak menentu. Aku jadi peka, merasakan kembali hadirnya ruang-ruang sepi. Terlalu lengang menyakitkan. Walau ibu Sumirah bukan ibu kandungku, namun aku besar di tangannya. Dia banyak membekali dengan petuah dan nasihat. Sehingga aku lebih berani menghadapi hidup. Dia menunjukkan cara berdagang yang menguntungkan. Cuma sayang aku bukan murid yang baik. Dia juga ikut menyuburkan rasa seni di hatiku. Menyiramnya teratur dengan tepukan untuk suaraku yang kadang tidak melantun bagus. Dia mengajarkan keuletan agar aku tidak mudah putus asa dan selalu memiliki kemauan keras. Aku berterima kasih untuk semua yang diberikan Ibu Sumirah. Cuma sayang, dia tidak sempat melihat kemajuanku dalam bernyanyi. Padahal pentasnya sangat bergengsi. Tampil secara langsung di corong radio SRV. Solo Radio Frenekin. Solo Radio Frenekin. Ini prestasi untuk penyanyi yang dinilai menonjol. Seandainya orkes Marco bermain jelek, tentu tidak akan ditanggap dan tetap saja di belakang rumah dengan tetangga sebagai penonton. Aku tak mengerti dari mana kami mendapat keberanian untuk tampil langsung. Tetapi, untuk menduga-duga tak sempat lagi. Tahu-tahu kami sudah berada di dalam ruang studio kedap suara. Maka mengalunlah musik kami, suaraku, dan lagu-lagu keroncong asli seperti keroncong Telomoyo yang digandrungi seluruh lapisan masyarakat. Di sela-selanya ku beranikan juga membawa ciptaan sendiri, si piatu. Aku gak tahu lagunya yang mana. Liriknya gini. Si piatu datang menangis. Ingatlah nasibnya yang sangat malangnya. Nasibnya yang sangatlah malangnya. Oh dia si piatu. Susah tak bisa bertemu ayah dan bundanya untuk selama-lamanya. Lagu ciptaanku yang pertama itu berasal dari rengeng-rengeng dan coba-coba. Dengan sedikit berimajinasi kutuliskan apa yang kulihat di mata. Sumber inspirasiku adalah seorang gadis kecil yang tak berayah ibu. Kurus dan kumal. Dia terpaksa bekerja keras, makan gaji pada sebuah keluarga kaya untuk menyambung hidupnya. Wajahnya penuh guratan penderitaan. Harga dirinya hilang bersama air mata yang jatuh menitik. Dengan susah payah bekerja, habiskanlah tenaga untuk menyambung umurnya hidup dalam dunia. Lirik-lirik itu menyembul begitu saja dari batinku. Setelah kepergian Ibu Sumirah, aku memang sering merenungi takdir. Kepiatuan membuat aku bisa dengan mudah merasa apa yang dialami gadis kecil itu. Aku juga piatu, 2 kali kehilangan ibu. Maka ibarat pengantuk bertemu bantal, demikianlah perasaanku sewaktu tampil di radio.
Aku mendapat saluran yang pas untuk menyuarakan batinku. Tanpa bayar pun aku mau karena aku bisa menyanyi di studio saja sudah merupakan kehormatan luar biasa. Penampilan di radio itu tak pelak lagi membuat namaku semakin kondang. Selama berhari-hari sambutannya masih mengalir. Setiap bertemu orang, mereka membicarakan hal itu. Bertanya tentang judul lagunya atau sekadar mengungkapkan kekaguman. Namun, ada juga yang melontarkan kritik, kurang ini dan kurang itu. Aku mengerti dan menerima semuanya. Maklum, siaran di SRV itu tidak melalui proses rekaman. Tak ada kesalahan yang bisa disembunyikan. Bagian 9. Pawana gamelan berirama. Rasa kemenangan biasanya tak bisa berlangsung lama. Kebanggaan cepat amblas di telan waktu. Setelah berulang kali tampil di SRV, orkes keroncong Marco pun bubar dan tanpa sebab musabab yang jelas. Orkes keroncong Marco pun bubar tanpa sebab musabab yang jelas. Mungkin kepuasan hati sudah terlalu menguasai, melihat cita-cita sudah dalam rengkuhan. Tiada lagi tantangan baru. Aku menyayangkan. Namun pembubaran sebuah orkes adalah jamak. Ini hari bubar, besok sudah terbentuk yang baru. Pemain-pemainnya juga sudah berganti. Hanya aku seorang yang bertahan dengan suaraku. Aku kemudian bergabung dengan orkes keroncong Kembang Kacang yang dipimpin Suyoko. Aku merasa suka di sini. Tidak hanya nama grupnya lebih beraroma timur, tetapi para pemainnya juga lebih profesional. Pilihan lagunya juga baik, tidak asal comot. Bersama Biduanita Sukinah, kami menyajikan lagu-lagu keroncong yang membumi. Nyanyian anak-anak negeri yang mencintai keindahan Ibu Pertiwi meski penjajahan masih terus berlangsung. Aku gak tahu ini lagu apa. Serius ya. Jikalau Tuhan mendengarkan ini, haraplah supaya senang di hati. Oh, memetik gitar sambil bernyanyi, membikin pendengar senang di hati. Ahai, keroncong Morisco, aku tendangkan agar hati rindu menjadi senang. Gitu ya. Bentar aku cari deh. Keroncong Morisco kali ya judulnya. Keroncong Morisco. Ada Sanger. Serius ada serius. Bentar. Aku nggak tahu ini keroncong Morisco. Bentar ya deh. Ini nih keroncong Morisco. Oh jadi gitu aja. Susah man itu. Tadi aku bacanya segampang itu, ternyata lagunya enggak ya. Sorry ya. Lagu aslinya lebih bagus daripada yang tadi aku bacain. Ngerasa bersalah gak sih? Oh iya, silahkan jujur. Ini nge-troll nih anjir, bau-baunya nge-troll nih. Ini lu jangan kaget dulu. Jadi gini, gue nge-troll nih. Siap nih di troll nih, iya. Ini dulu nama adik gue.
Sekarang ini nama gue asli ya. Ya oh ini lu no. Pantesan bau-baunya mirip ya. Ini udah sampai mana sih? Oh, oh iya. Parah lu no. Iya, parah lu. Hidung kok online. Nggak tahu kok hidung sih. Menjadis. Ya lagunya itu. Sorry ya, aku ngerasa agak gimana. Lagunya ternyata bagus dan aku bacainnya segitu aja. Sorry ya. Iya. Aku lanjutin ya ceritanya. Ini nama adekku Wisnu. Oh, jadi nama adekku itu Ahmad Wisnu Mubarok. Oh, I see. Jadi gitu bang. Oke. Sip, aku lanjutin ya. Untung tak dapat ditolak. Apa boleh buat? Popularitas ternyata terus menguntitku. Kini permintaan untuk mengisi acara di pesta dan hajatan datang bertubi-tubi. Minimal 2 kali sebulan. Apalagi pada saat itu musik keroncong semakin disenangi. Membuat orkes kembang kacang pun laris manis. Nama tenar dan uang datang. Kini orang beranggapan penyuguhan hiburan wayang dalam satu hajatan belumlah sempurna jika tak disertai keroncong. Itulah saat-saat emas keroncong. Nama-nama besar seperti Ismanto, Sutejo, dan Sukamto adalah figur-figur pujaan Nusantara. Begitu juga Bram Aceh, Abdullah, Sulami, S. Harti, dan Ani Landau yang tunanetra. Nama mereka sudah terkenal seantero Jawa, bahkan telah pula menasional. Sedang aku cukuplah jika dikenal seantero Solo saja. Lagi pula Solo tak pernah berubah. Popularitas tidak membuat aku menilai kota itu semakin kecil. Bagiku, Solo adalah kota terbaik di muka bumi. Langgeng dan sentosa, tak memiliki keributan apapun. Sepeda-sepeda yang ramai berseliweran di sepanjang jalan tidak pernah bersenggolan, apalagi bertabrakan. Tiada caci maki dan carut marut. Jika manusia inginkan kedamaian, Solo adalah tempat yang paling pas di dunia. Suasananya selalu berada di bawah garis gejolak dengan segala sesuatu merambat perlahan. Layak embun yang tiarap di jalan-jalan dan merayap di antara bebangunan. Putih berkabut di pagi hari, tak terusik oleh mentari yang setiap detik bertambah keras sinarnya. Warga Solo adalah manusia yang paling bertata krama. Mengangguk sana, mengangguk sini, mengangguk pula ke segala arah. Seakan semua penjuru adalah sahabat. Tarikan senyum tak perlu hadir dari perasaan, melainkan sesuatu yang terbawa sejak lahir. Seakan bentuk bibir warga Solo sudah dari zaman purba diciptakan melengkung ke atas, tertempel di bawah hidung dengan ramah. Di malam hari, Solo terasa lebih damai dengan keheningan yang sakral. Persis lagu indah karya Arimah. Bentar aku cari deh lagunya apa sih. Aku kok jadi kayak hunting gini ya. Soalnya kalau aku bacain lagunya jadi biasa. Gak apa-apa deh aku bacain dulu ya. Solo di waktu malam hari, merempak menarik hati sunyi. Banyak tempat penghiburan asri, pandangan mata berganti. Penggambaran puitis tentang Solo sangat lekat dengan gambaran nyata. Juruk dan tirto nadi yang permai, daun berbisik di tepi sungai, kerlap-kerlip sinarnya pelita, remang-remang bercahaya. Ungkapan Amirah membuat Solo sumurung jika dibanding dengan kota-kota lain. Inilah kota budaya yang tegar dari lahapan zaman, selalu memberiku napas dan ruang untuk berkarya. Sunyi malam di kala purnama, terdengarlah nun jauh di sana. Sayup sampai tertiup, pawana gamelan berirama. Kota ini senantiasa mengisyaratkan tanda agar disimak dan dicerna di dalam batin.
diolah menjadi sebuah musik solo di waktu malam hari. Suara seninan merayu-rayu, meresap dan mendalam di hati, menawan di sanubari. Aku berjanji dalam hati, tidak akan meninggalkan kota ini selama hidupku. Walau kemana pergi, aku pasti akan kembali. Menjalani hari tua di sini, menunggu nyawa tercabut dan tubuh dibaringkan. Aku nggak tahu tadi Sumirah lagunya apa sih? Gimana tadi deh? Solo di waktu malam hari. Oh enggak, oh iya. Lagam sama keroncong beda ternyata. Ini deh. Oh iya bener. Gak apa-apa, ini mungkin lagu buat closing juga buat kita malam ini. Sekalian aja. Iya, jadi broadcastku sampai situ buat malam ini. Aku semangat sih bacanya, cuma kayaknya harus nggak ya nggak usah terlalu ambisius juga kali ya. Sama emang timingnya pas buat nutup broadcast, jadi ya udah. Iya, broadcast malam ini ku tutup dengan lagu ini deh. Iya, vibe-nya jadi begini ya, jadi keroncongan. Gak apa-apa deh, gak apa-apa deh kali-kali. Yuk, thank you Raska. Mau tips silahkan. Ya men, keroncong gitu nyanyinya. Iya, gak kayak nge-rap Dal. Lu gak bacanya pendek-pendek. Kan ada acara obrolan santai, ya. Kenapa dengan obrolan santai? Aku langsung parno gitu. Ada apa dengan obrolan santai? Iya, aku jarang buka broadcast obrolan santai, sorry ya. Itu biar tahu cara tahu topik gimana. Oh, cara tahu topik gimana. I see, I see. Ya ntar deh aku cobain apa ya, aku pengen lebih sering sih bikin obrolan santai. Aku takut cari topik, takut gak menarik. Ya gimana ya? Topik mah bisa diambil on the spot kali ya. Kadang aku tidak merencanakan mau bahas apa kalau kalau bikin ngobrol santai. Hmm, tergantung. Biasanya nungguin ada yang ngumpanin, kalau enggak tengah-tengah aku kepikiran hal menarik, kayaknya kita seru deh bahas ginian kayak gitu. Tapi aku nggak sering juga sih bikin ngobrol santai, ya. Aku nggak sesantai gitu soalnya belakangan. Ya kalau santai aku bikin ngobrol santai. Kalau nggak santai, masa aku bikin ngobrol nggak santai? Iya. Iya, belakangan aku susah cari waktu sih, serius. Banyak keteter di sana sini. Iya gitu. Gak tau ya, keroncong tuh cuma 4 menit, tapi aku ngerasanya lama ya. Ya mungkin karena BPM-nya kali ya, anjir, bahasa lu technical dal BPM. BPM-nya gini. Oke bang, karena kamu gak menikmati. Alah, gak menikmati. Kok gak menikmati sih? Contoh seperti hari Minggu. Hari Minggu ada apa?
Oh gitu. Iya kan? Iya kali ya. Nggak tahu sih, aku belakangan ngerasa iya kah ya. Mungkin karena aku nggak terlalu familiar kali ya dengan musiknya. Iya kali ya. Iya rasanya aku kenal tapi aku nggak familiar gitu. Aneh aneh nggak sih? Ya aku sering dengerin apa, aku sering diperdengarkan ini waktu kecil tapi aku nggak pernah benar-benar mendengarkan ini. Ya udah, lagunya kelar, broadcastnya juga aku tutup. Thank you guys sudah mendengarkan, thank you juga YouTube. Weh, kalian closingnya barengan dong. Ya udah, broadcastnya aku tutup. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam, have a good night.